Jadi di situ hanya menggambarkan bahwa dengan attitude seseorang bisa berhasil. Dengan attitude, dengan perilaku. Perilaku apa? Perilaku kerja keras, perilaku semangat kerja, perilaku sopan. Jadi tadi ada bicara dan kaitan itu pengorbanan, kita ada bahas Kak Alsimo masalah sudut pandang orang yang berpendidikan tidak berpendidikan. Kita yang ada di atas sepakat, contoh kakak tidak ada sampaikan bahwa intinya adalah bagaimana kita semangat tanpa batas, berperilaku dan berbuat baik untuk kebanyakan orang gitu. Kita punya cita-cita di masa depan gitu, seperti kakak tidak yang ada di Taiwan. Itu yang bisa pertama yang saya garis bawahi dari kakak tidak gitu. Maka kemarin dalam bahasan tadi muncul masalah bagaimana yang tidak berpendidikan, kemudian pendidikan, dan yang saya garis bawahi orang yang tidak berpendidikan ini perlu saya garis bawahi, jangan pernah misalnya selalu mengedepan orang yang berpendidikan berpengalaman, tidak. Maka kemudian buat saya pendidikan itu tidak menjadi sebuah jaminan. Betul, mungkin pendidikan itu bisa mempunyai daya tarik tertinggi, tapi tergantung kembali pribadi orang. Mau, niat, tekad, dan kemauan untuk berbuat. Ini mungkin Bang Askar dari Bang Sagir gitu. Bang Alsimo. Kira-kira menurut Bang Al. Ya, orang bisa berhasil tanpa pendidikan, saya setuju karena sudah banyak contohnya, tapi bukan berarti pendidikan ini kita kesampingkan gitu, karena kita melihat ada orang yang sukses karena hanya berkat pengorbanan kan gitu. Kalau dari kata-kata filsafat Jawa kuno ini kan memang kurang lebih ya, kalau tadi juga sudah dijelaskan sama adikku sayang Dedi Sutisna bahwa ini kurang lebih menggambarkan bagaimana sebuah perjuangan, walaupun ada kata biaya yang saya yakin itu artinya kalau nggak salah kaitan dengan biaya ya, tapi biaya di sini bisa digantikan tidak hanya biaya ini berarti bahwa ini adalah berupa materi. Jadi pengorbanan waktu juga masuk kata biaya. Kalau di bahasa Inggris itu cost gitu kan. Jadi membutuhkan cost. Cost itu bisa berbentuk materi, bisa berbentuk pengorbanan gitu. Jadi menurut saya sih pepatah ini ada dan memang sudah banyak terbukti di dunia nyata. Cuman kadang-kadang juga yang suka mengartikan bahwa nggak usah sekolah tinggi-tinggi, menteri sudah banyak. Dulu kita pernah dengar pepatah-pepatah seperti itu gitu kan, dan itu bisa kita salahkan karena ya jangan juga mengesampingkan pendidikan. Tapi orang tidak berpendidikan apakah bisa berhasil? Bisa gitu. Karena saya pernah rumusan ada mengenai ini Bang Tidak atau dan lainnya atau adikku sayang bahwa attitude secara tidak sengaja kalau kita kita ikutkan alfabet, kita hitung A itu nilainya berapa, attitude T itu berapa, lalu T lagi I atau India I, attitude TU DD ya, Ukraina Delta Echo. Itu kalau di total attitude itu nilainya 100. Attitude itu nilainya 100. Kalau kita hitung alfabet ya, A itu berapa? Berarti 1 kan? Tango atau T itu berapa itu kan? Nah itu kalau dijumlah T itu berapa kalau hitungan alfabet? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 20 ya kalau nggak salah. 20 berarti 1 tambah 20 tambah 20, pokoknya di total lah. Di total itu jumlahnya 100. Tapi kalau kita hitung skill itu berarti kemampuan ya, keilmuan. Itu nilainya masih di bawah 100. Gitu. Knowledge, keilmuan, science itu juga di bawah 100. Jadi di situ hanya menggambarkan bahwa dengan attitude seseorang bisa berhasil. Dengan attitude, dengan perilaku. Perilaku apa? Perilaku kerja keras, perilaku semangat kerja, perilaku sopan. Karena saya sendiri lebih suka orang bodoh yang mau nurut ketimbang orang pintar yang maunya kerja sendiri.
tidak teamwork gitu kan. Dia ngerasa pintar, ya udah ini metode saya yang paling benar dan saya akan kerjakan sendiri. Jadi itu juga salah satu contoh yang berkaitan dengan tadi filsafat Jawa yang dituliskan di judul. Attitude bisa secara tidak sengaja itu nilainya 100, nilai sempurna. Gitu dari saya sih. Baik. Menyikapi Kak Jurnal, menambahkan atau silakan lebih kurangnya dari Kakak Asagel tadi, pengalaman itu sangat bermanfaat. Nah, misalnya gini, kita kan tidak tahu Bang Al, kita tidak tahu seperti Kakak Jurnal ini, apakah dulu memang sekolah untuk menulis sebagai jurnalistika? Begitu ya? Kemudian bagaimana menuang gagasan, ini kita coba tanya bareng. Apakah pengalaman juga berpengaruh penting Kakak Jurnal? Pengalaman yang jelas begini, seperti orang dia baru menyelesaikan pendidikan, katakanlah itu S1, ketika terjun di dunia kerja itu hanya mungkin nggak nyampe 30% aplikasi yang akan dia terapkan di dunia kerja ya, di dunia nyata. Dalam konteks saya menjalani profesi sebagai wartawan atau media itu tidak ada sekolah khusus waktu itu. Mungkin juga karena ada suatu beban, ada suatu persoalan dan wah, saya ini sudah nikah, saya perlu menghidupi istri dan anak-anak yang nanti bakal saya punya. Di situ terlecut ada titik balik yang akhirnya membuat saya sadar bahwa saya ini seorang bapak rumah tangga. Saya harus bertanggung jawab, ya kan, apapun jalannya, tapi tentunya dengan jalan-jalan yang positif. Maka pada saat itu tahun 2004, tahun 2000 masih di awal-awal ya. Saya di media belum terlalu serius. Tapi pada saat 2004 ketika itu istri memang lagi kerja dan akhirnya selama setahun saya nganggur, mulai berpikir nggak bisa begini terus. Akhirnya saya langsung terjun, benar-benar terjun. Dari situ totalitas, gitu. Dari nggak punya pengalaman, nggak ada experience-nya, akhirnya sampai bisa di titik yang sekarang. Artinya ada momen ketika memang kita itu mikir gitu. Seperti misalnya kayak ada seorang ayah yang berjuang ya untuk anaknya, tapi anaknya nggak sadar-sadar. Dia suka hidup nggak beraturan, nggak tahu apa yang dilakukan. Sementara orang tua bekerja luar biasa gitu loh untuk menghidupi supaya penderitaan yang dialami oleh orang tua tidak dialami oleh anak. Ya kan? Gitu. Nah, khusus di itu jurnalis ini ya itu tadi nggak ada pengalaman khusus. Seperti yang saya bilang di awal, kita nggak akan punya pengalaman kalau kita sendiri belum diterima, belum bisa bekerja. Dari situ nanti kita mulai meniti step by step, baru kita tahu, oh kerja kita itu begini loh, begini. Sampai akhirnya ya dapat sertifikat seperti yang sekarang ini kan. Kalau misalnya guru itu ada UKG, ujian kompetensi guru. Kalau di media ada juga, agar dia dikasih stempel profesional, seorang jurnalis yang profesional, dia harus punya menjalani tes UKW, ujian kompetensi wartawan. Di situ jenjangnya ada 3, wartawan muda, media, dan utama. Dan saya alhamdulillah ada yang di utama karena memang udah di levelnya memang harus yang di itu, karena kalau di perusahaan dia top manager itu ada di level pimpinan, jajaran pimpinan redaksi, bukan yang di middle lagi gitu. Maka dia harus mengambil titel yang utama itu. Sudah di atas itu asesor, cuma itu berat ujiannya. Asesor itu luar biasa itu. Itu yang ujinya juga ada menteri segala macam. Temponya kita udah ciut duluan, ngecilin diri gitu. Bang Simo. Ya, betul. Setuju.